Selamat malam Preti. Halo, selamat malam. Selamat malam Intan. Selamat malam Kak Niko. Ya Allah udah lama banget ya. Iya kita terakhir ketemu di Dagri kan ya. Yes. Akhirnya sekarang ketemu lagi di DPI. Tapi kita bakalan ketemu terus nih sampai tanggal 14 nanti. Karena tanggal 13 dan 14 ada Jepret Media Workshop. Makanya buruan tinggal 1 hari lagi daftar ya. Cuma bayar 75.000 atau 100.000 dapat kaos kece dari Jepret Media. Kalian bisa berinvestasi mendapatkan ilmu. Wow, caranya gampangnya nih. Scan barcode yang ada di layar Anda atau klik yang ada link di deskripsi. Jadi itu udah langsung tuh. Banyak ya cara-caranya tuh. Iya, Jangan sampai ketinggalan Jepret Tim. langsung aja. Nah ini banyak banget yang bisa kalian dapetin. Ini juga ada kayak personal branding sportcaster yang akan diminatin tuh seperti apa dari Kak Aldi. Terus juga semua bisa nonton bola keliling dunia sama Bung Harpa. Jadi kalian bisa Oke. tahu caranya kayak gimana. Terus juga nanti bakalan banyak banget yang lainnya. Ada TV Sports Outlook yang akan seperti apa di tahun ini. Terus gimana caranya personal branding tadi kan udah ya. Udah. Terus gimana caranya digital platform kalau mau di bidang sport tuh harus kayak gimana? Betul. Ada Kamardel juga di sana nanti. Betul. Terus Nah, ada juga prediksi kan? Prediksi-prediksi juga ada kan ada nanti? banyak nanti ya. Tuh, selama 2 hari berturut-turut dan jelas acara ini disponsori oleh GeForce dan Biznet. Wih, cakep tuh. Wih, keren Kenceng-kenceng banget internetnya ya. Langsung aja jangan lupa di scan atau misalnya kalian bisa juga klik link yang ada di deskripsi kita Betul. tadi ya. Dan kalian bisa beli tiket selama acara berlangsung dan bisa milih kapan aja ya jamnya boleh. Tapi kalau bisa dari awal sampai akhir dong. Karena 2 hari semuanya itu penting ya. 75 sampai 100.000. Misalnya Jumat kelewatan, aduh mau ikut Sabtu bisa tetap. Bisa, Jadi tetap tetap beli. bisa sampai hari Sabtu. Kalau acara udah kelar, terserah. Nggak bisa, apa yang mau Rugi dong ya. ditonton? Mau transfer juga nggak apa-apa deh. Sama tahu ikhlas buat kita ya. Iya dong. Loh, tapi ya tadi kan Kak Niko bilang ada salah satu sponsornya adalah GeForce. Ini spesial banget buat kalian. Harus banget nih coba GeForce. Ya. Ini karena Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ini adalah produk lokal asli Indonesia yang punya pabriknya sendiri loh, di sini ada. Nah buat kalian yang mau ngecek-ngecek, mau tahu produknya seperti apa, mau nanya-nanya detail, bisa aja langsung cek ke Shopee, Tokopedia, Blibli.com, terus kemana lagi Kak? Bukalapak. Jangan lupa cari aja GeForce, langsung bisa lihat-lihat di sana. Terus kalian juga bisa beli sekarang, pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Apalagi ada nih program bagi-bagi hadiah nih dari GeForce nih. Follow Instagramnya banyak. GeForce_ID karena ada program dengan total hadiah 9,5 juta rupiah. Jadi kalian mereview produk GeForce, nanti video terpilih akan mendapatkan hadiah itu. 9,5 juta rupiah totalnya ya. Seru Oh ya, banget. jangan lupa hari 9,5 Jumat. juta. Iya, hari Jumat nih jangan lupa Intan. DPI nggak ada. Oh iya, DPI nggak ada karena Spesial. ada workshop ya. Tapi workshopnya nggak tayang di YouTube. Nggak tayang Jadi di khusus YouTube. buat kalian yang cuma beli tiketnya aja. Ini penting banget karena ini investasi seumur hidup buat Yes. kalian. Jadi nggak cuma nonton bola aja kalau kata Bang Wes. Ayo. Nggak cuma nonton bola doang, nggak cuma seru-seruan doang aja bisanya. Tapi kalian benar-benar bisa mengerti gimana menganalisa. Terus kalian juga bisa tahu gimana harus jadi sportcaster, jadi Betul. pandit, atau jadi apapun. Nah ini dia, tinggal scan Scan ya. barcode yang ada di sini. Atau klik link di deskripsi. Jadi mau beli di Kiostik juga bisa. Yang jelas acara ini dipersembahkan oleh GeForce dan Biznet. Yeay. Tapi kan Niko nih sebelum ngobrol sama Pandit aku mau ngucapin selamat dulu nih Selamat buat apa nih? fansnya Chelsea. Oi. Akhirnya Chelsea juara Super Cup setelah 2012 nggak juara 3 kali, terus akhirnya kali ini bisa juara juga ya. Mantul Hebat ya Tuchel Tuchel ya. ya. Hah? Langsung Hebat. dua trofi, Trofi, loh. gokil Dalam ya. jangka waktu cuman kayak hampir 3 bulan doang ya. Iya. Padahal kalau di Premier League kemarin hampir nggak lolos, akhirnya lolos juara UCL juga. Terus akhirnya nambah piala semalam. Tapi Lukaku juga belum main loh. Wah, nanti kita bahas lah ya. Belum. Mau bahas sama Intan? Oh jangan ya. Jangan. Bukan expertnya. Tapi yang jelas juga ada yang lucu nih. Apa? Selamat juga buat Podcast FC. Iya. Wah, kita bakal ketawa-tawa. Ini dia nih tayangannya, coba kita lihat. Sedih dari pagi.
Oke, itu dia tadi promonya ya. Promonya jangan lupa itu tadi disebutkan ada trio kocak, ada Mardel, ada Vino, ada Afif. Jadi dengerin podcast FC di Spotify ya. Studionya bagus banget, Fik. Yang mana? Ya Sekarang inilah nih, studio kita lah luar tuh. biasa. Kasih peredam ya, cakep. Tambah internetnya bak kenceng lagi. Oh, iya. Modem Oke. pas Sudah siap nih Bang Bes? Siap, Dengan ini kalau ada Kojasin dilempar nih pasti ya. ini bukan contekan, masih kosong. Ada Masih Harpan kosong, juga. Masih kosong. Yes, sehat selalu ya guys. Kembali lagi di DPI. Ini bareng bertiga, ada Intan tadi berempat. Nah kita akan membahas yang juara. Tadi sebutin Intan ada Chelsea. Akhirnya Piala Super Eropa di tangan oleh Chelsea. Dan kita lihat permainan semalam Chelsea memang layak ya untuk juara. Karena secara keseluruhan menguasai pertandingan. Banyak peluang, shot on goalnya luar biasa. Tapi kok ya itu dia. Sampai 90 menit sedikit gol yang tercipta oleh Chelsea. Menguasai sih enggak ya, menurut saya. Karena babak pertama memang menguasai banget ya Om. Karena sampai cetak gol. Ya. Terus setelah itu babak kedua itu lebih Villarreal. Kalau gue Nah. lihatnya lebih Villarreal. Permainan lebih menguasai. Jadi menurut gua satu babak milik Chelsea, Satu babak milik Villarreal. Villarreal. Nah, kenapa Chelsea akhirnya bisa menang dan bisa nggak bikin Villarreal berbuat banyak? Ya karena kita lihat kedalaman skuad tentu berbeda. Ya, ketika pemain kayak Werner keluar masih ada penggantinya bagus, masih ada Ziyech keluar masih ada penggantinya bagus. Jadi sedangkan Villarreal ya dengan skuad yang ya Ala kadarnya. ala kadarnya. Iya, dan ini juga kan sebelum sebelum pertandingan sebenarnya gue udah ngelihat Chelsea ini akan menurunkan waktu itu gue bilang sekitar 80-90% kekuatan mereka. Tapi kalau lu lihat di sini, ini kan sebenarnya nggak full tim nih. Di kanan itu kan harusnya bukan Hudson-Odoi ya, tapi Reece James. Terus Reece James. Trevoh Chalobah, bacanya nggak tahu gimana tuh, Chalobah ya. Pemain baru ya. Ini juga kan gue rasa nggak akan jadi tim inti ya mungkin, karena masih banyak ada sekitar 5 back tengah yang dipakai yang dipunyai Tuchel ya. Kalau memang dia memakai 3 back. Zoma ini juga 50-50 sebenarnya. Musim lalu tuh waktu di era Lampard, Zoma memang agak lumayan dapat tempat, tapi begitu Tuchel datang dia agak berkurang ya, walaupun tetap dikasih sama Tuchel untuk menit play, karena memang Tuchel mengusung bahwa setiap pemain harus main, tapi memang tergantung kapasitasnya. Nah Oke. mungkin hanya Rudiger yang Konsisten. memang from Iya. back inti. Terus Alonso kiri juga sebenarnya 50-50. Chilwell kan lebih pilihan utama di Iya, sana. betul. Ya tengah Kante, Kovacic. Kovacic. Toke. Nah, Ziyech ini juga sama. Dia kan dicoba. Sebenarnya udah bagus nih dia cetak gol. Mainnya lumayan, tiba-tiba cedera. Nah. Dia nggak tahu terakhir update tuh cedera tangan Tangan secara ya? apa. Jadi kayak Tangan. dia udah flop musim lalu, agak flop walaupun juara Champions ya. Terus dikasih kesempatan agak lumayan impresif, tapi setback lagi. Dan ya kalau gue sih berharap dari penonton netral atau pengamat netral, berharap dia nggak ada masalah supaya seru lah persaingan. Oke. Kalau ngomongin Ziyech ini kan tadi sempat baru nyetak gol gitu kan. Kemudian musim lalu juga sering banget cedera. Ini Iya. riwayat cedera ini secara keseluruhan bagaimana Bang Bes melihat? Kita ya Om ya sebagai supporter netral di sini kita bukan fans Chelsea, tetapi kita ngikutin Chelsea karena fans Arsenal. karena dia menang, karena dia bermain bagus. Kalau musim lalu menurut gua ya, Ziyech itu ekspektasi terlalu tinggi. Betul. Orang-orang pandit semua pelatih. Kenapa? Karena dia itu datang bukan dari liga yang kompetitif seperti IPL. Betul, Ya, kalau ya. dia datang dari La Liga atau Bundesliga itu beda mungkin cerita ya. oke, beda cerita. Tetapi dia datangnya dari Ajax, Pak. Dan Ajax main bagus ketika Ziyech main itu di Liga Champions. Sedangkan Champions itu beda dengan Liga. Liga itu perlu konsistensi. Sedangkan Champions itu adalah turnamen, which is satu game aja lu perlu main bagus, itu udah bisa istilahnya bisa melaju jauh. Nah, ini yang sedikit nggak adil menurut gua karena gua harus bahas di sini. Kenapa? Adalah musim lalu orang banyak ngatain Timo Werner yang gagal. Iya, Padahal pembelian Chelsea musim lalu yang besar-besaran itu ada 3. Ya, Timo Werner, Ziyech, Kai Havertz. Selebihnya itu nggak usah dibahas karena kan kecil-kecil itu kan harganya. 3 orang ini Paling mahal. di bawah ekspektasi semua. Yang paling mendekati ekspektasi Werner. Havertz. Kai Havertz Ya, karena Kai dia bisa Havertz, cetak gol di pertandingan penting. Itu pun dia nggak main di posisinya, dia main di false nine. Oke. Ya kan? Sampai berita mau Lukaku datang, berarti gagal banget nih Timo Werner. Ya udah dibeli mahal-mahal, istilahnya dibayar mahal cuman buat kayak bergerak untuk narik lawan, bukan buat cetak gol. Padahal kan tujuan dia dibeli untuk cetak gol. Nah sekarang akhirnya owner pusing. Iya. Dia pengen beli nomor 9. Akhirnya Lukaku. Ya. Nah cuman gini, kita harus mengakui kehebatan Tuchel ya. Ya. Karena memang kalau kita lihat ini kan pembeliannya dia kan semua bukan di eranya dia. Betul. Di eranya Lampard. Lampard. Ziyech, Havertz dan Werner. Werner. Ziyech memang betul di antara 3 ini memang yang paling di bawah lah gitu ya. Yes. Cuman
Gue merhatiin juga nih, Werner ini kan orang ekspektasi dia sebagai goal getter. Yes. Tapi memang ternyata setengah musim awal kurang maksimal lah. Tapi kalau lu lihat di Liga Champions, mulai semifinal sampai di final, apa ya? Gue melihat dia punya peran baru, istilahnya sebagai pemantul samping gitu loh. Bahasa gue. Enggak, di final itu kan proses golnya kan kayak gitu. Werner tuh selalu bergerak ke pinggir, dioper ke dia, baru nanti temennya coming from behind masuk ya. ke dalam terus. Nah itu kan proses gol final juga gitu. Dia selalu ke samping, nge-scratchin pertahanan lawan, terus dari dikasih ke Mount, dipantulin, baru dimasuk ke si Havertz. Nah itu juga yang kemarin di partai pemanasan lawan Arsenal juga kayak gitu. Dia coba berkali-kali. Jadi gue nggak bilang Werner ini pembelian yang bagus ya, cuman gue memuji kecerdasan Tuchel yang bisa memanfaatkan pemain yang ada. Dan jangan salah, ketika dia datang pun kan berantakan tuh ruang ganti antara pemain yang akademi dengan pemain senior, dan dia bisa mengatasi itu dengan baik berujung dengan Liga Champions. Betul. Salah satunya Alonso yang sempat kemarin dicadangin akhirnya bisa main lagi dan gitu semua kan. itu dikasih menit play. Tapi memang ya kalau misalnya kayak Tammy Abraham atau Hudson Odoi yang memang kita tahu secara kualitas memang banyak di atas dia. Ini udah menjelaskan nih, udah siap nih. Kita tahu nih ya Chelsea sebelum si Tuchel datang, dia kan main 4-2-3-1 kadang-kadang. Tetapi ketika Tuchel masuk, udah pakem langsung Om. 3-4-3. Dan kita bahas yang depan aja karena yang jadi polemik adalah siapa yang main di sini semua. Kalau di sini kan udah pakem nih. Istilahnya Ben Chilwell itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan di tengah itu gue rasa Kante, Kovacic sama Jorginho udah dia terus puter aja rotasi di situ ya. Nah, tinggal Azpilicueta, terus ada Rudiger, ada Christensen. Nah, di sini yang jadi masalah di sini. Ya, siapa masalah yang main nomor 9? Ya kan, siapa kok masuk Lukaku udah pasti dikunci sama Lukaku dong satu ya. Akhirnya datang kayak Havertz, dicoba di sini, oh ternyata bagus. Mason Mount di sini, si Werner yang tadi dicoba di nomor 9, nggak maksimal. Tahun lalu Om, kalau kita nonton Chelsea, berapa sih peluang yang didapat Chelsea? Ya kan kalau ada namanya XG zaman sekarang, makanya nonton di jebret jebret nanti media workshop nanti jangan lupa nonton apa itu XG, expected goal ya. Itu nonton di situ, nanti kita jelasin di situ. XG-nya Chelsea itu tinggi banget ya pada musim lalu. Banyak banget peluang. Artinya peluang untuk mencetak golnya tuh banyak. Rasionya ya, conversion rate-nya. Tapi conversion rate-nya kecil. Conversion rate menjadi gol. Berapa sih menang-menangan Chelsea musim lalu? 1-0, 2-1, bahkan final aja cuma 1-0. Berarti ada masalah di lini depan. Ya. Memang Om tadi udah bilang, emang bagus karena dia nggak cetak gol tapi dia bisa membantu tim untuk menang. Kita bisa ingat 2018 Olivier Giroud berapa golnya Piala Dunia? Nggak, 0, shootan golnya aja 0. Tapi dia inti terus. Kontribusinya. Tetapi apakah akan begini terus? Betul, ya kan? Chelsea udah menang Champions League. Menurut gua ya, lebih susah menang IPL daripada menang Champions League. Ya, karena perlu kesinambungan kan, week in week out. Nah, makanya itu juga ya, karena oke, mungkin Chelsea dengan skuad ini dia bisa juara Liga Champions ya. Tapi tadi yang dikatakan sama Coach Best bahwa untuk juara Liga kan lu perlu sustainable. Perlu pemain bukan hanya yang bagus tapi juga bisa bermain week in week out dengan performa yang sama. Dan ini nggak mudah. Dan jangan lupa yang kedua, lawan kan berbenah. Lihat City dengan skuad yang seperti itu dia bisa juara tapi dia beli juga Grealish. Ya kita belum tahu karena masih ada berapa? Sekitar 2 minggu lagi ya. Ya dalam bola kan sepak bola kita nggak tahu. Mungkin dia beli lagi yang lain. Jadi artinya ambisi Chelsea kan sekarang gue yakin dia sangat ingin untuk juara Liga Inggris sudah pasti ya. Dan itu yang gue bilang, dia akhirnya berbenah dengan membeli satu pemain lagi yang punya karakter beda. Lukaku yang badannya tinggi, besar, bisa power jadi banget, strength kuat gitu ya. Iya, terlepas dari orang yang mengkritik kenapa katanya di Inter dia 10 peluang 1 assist ya. Tapi memang ya itu dia tadi, posisi inilah yang klasik number 10 inilah yang belum dipunyai Chelsea. Artinya ketika nanti mereka ingin membentuk suatu pola penyerangan, opsinya jadi lebih banyak. Karena dulu kan kayak yang kata Coach Best tadi, ya dengan segini dia udah juara, tapi kan lawan lama-lama baca polanya mereka gitu. Oke. Tapi kalau datang Lukaku, otomatis nomor 9 tadi, XG tadi yang udah tinggi, ini bisa menjadi gol. Jaminannya di situ maksudnya. Ada Lukaku di sini, udah pasti Mason Mount, anak kesayangan. Terus di sini bisa si Havertz atau Werner. Nanti kalau misalnya butuh pakai 2 striker. Lukaku kan main 3-5-2 di Inter. Ya kan, gampang aja tinggal beginin, udah jadi geser gini. Chelsea juga kemarin sering main begini. Ini yang bikin beda Tuchel sama Lampard. Ketika ada masalah, Lampard cenderung mengganti pemain.
Tapi kalau ada masalah di Chelsea era Tuchel, yang diganti adalah sistem. Sistem, Ya. oke. Lawannya lemah, pakai dua begini buat ngepres. Lawannya kuat, misalnya lawannya MU, City atau City, ya udah dikasih begini aja 3. Jadi mereka nunggu di tengah, tinggalin 1 di atas. Ini yang pintar Tuchel. Oke, tapi tadi sebelum kita ngebahas Lukaku kan sempat disinggung pemain pembelian 3 pemain Chelsea itu boleh dibilang kurang oke lah ya dengan harga yang segitu tinggi. Tapi dengan adanya trofi itu kan sebuah prestasi. Parameter gagalnya di mana sebenarnya? Sebenarnya parameter gagalnya kalau kita bicara soal transfer, itu adalah transfer yang tidak cukup berhasil. Karena ekspektasi orang kan besar, apalagi dengan harga yang nggak murah lah. Nggak murah, semuanya tuh di atas 50 kayaknya tuh, kecuali kalau nggak salah Hakim Ziyech masih 40-an. Tapi kalau Werner, kayak Havertz itu udah tinggi. Ya, dengan harga yang segitu tentu ekspektasi adalah bisa juara EPL. Bahkan Chelsea sendiri pun saya yakin mereka nggak nyangka mereka bisa juara Champions ya kan. Mereka menang game by game. Mereka nggak ada target buat kayak misalnya Madrid yang punya target, kita harus juara La Decima waktu itu ya kan. Enggak, tapi Chelsea saya lihat musim lalu dia enjoy aja. Betul. Tanpa beban ya? Tanpa beban. Akhirnya mereka menang. Dan itu kan gila kalau lu lihat apa yang ditinggali Lampard ini kan banyak banget. Gila dari sampahnya. posisi 10. Dari posisi 10 dan yang pelan-pelan. kedua mental. Nah. Ya kan ini benar-benar kacau. Tapi ketika Tuchel masuk gue ingat berapa pertandingan awal dia nggak kebobolan gitu. Pokoknya dia benahin benar-benar. Terus ruang ganti dibikin akur dan ketiga kan bukan hanya Liga Champions, jadi sebenarnya kan masuk ke Piala FA kan, dengan ada gol yang kontroversi dan lain-lain. Terus masuk lagi 4 besar. Jadi gue bilang ya itu kenapa akhirnya ya Abramovich ini kan buat dia tuh Chelsea kayak mainan. Ketika dia merasa happy, berapa mau beli Lukaku 100 juta? Oke bos, nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Tuchel. Dia sudah membuktikan dengan apa yang ada, dengan bangunan yang berantakan dia bagusin sehingga dia memanfaatkan itu dengan minta jatah beli seorang striker seperti Lukaku. Gitu. Oke, berarti sejauh ini Tuchel yang berperan ya? Iya. Luar biasa. Tadi lu bilang parameternya apa? Setelah gue lihat lagi, parameternya adalah kenapa beli Lukaku. Nah, kalau misalnya itu berhasil, nggak perlu beli Lukaku, lanjut aja sama Timo Werner. Tapi owner merasa dan pelatih juga kayaknya ngikut. Iya. Ya kita butuh striker nomor 9, berarti nomor 9-nya mana nih? Ya kan? Akhirnya gitu. Oke, kayak Havertz bisa jadi false 9. Tapi kalau misalnya emang dibutuhin, ya nggak perlu beli Lukaku ya kan? Iya. Bahkan sebelum beli Lukaku mereka ada rencana mau beli Haaland. Ya kan? Nah, berarti ada something nih dengan pemain depannya. Iya. Oke. Jadi ada di rencana Tuchel yang intinya membutuhkan seorang klasik number 10. Number 9. Jadi itu aja tuh kelemahan dari Tuchel yang dari lini depan setelah Tuchel masuk bersama Chelsea, atau ada hal lain yang harus diperbaiki? Ada tentunya, karena kita lihat lini belakang Chelsea itu bukan pemain umur 20-an, 25. Thiago Silva itu Thiago Silva udah mungkin kalau nggak salah. Senior. Jadi butuh lah ya 1 back lagi atau Ya, ini contohnya itu main tuh satu pemain nomor siapa tuh? Chalobah. Chalobah itu kan pemain dia muda. main. Nah, itu juga. Terus Zuma juga. Zuma kita tahu dia main, tapi tahun lalu kayak gimana? Ya, konsistensinya nggak ada. Oke. Agak ngepas lah, apalagi berkaca dari Liverpool ya musim lalu hancur lebur belakangnya karena dihantam badai cedera. Ini kan Chelsea kan akan banyak di pertandingan. Kemarin dia udah main, kemudian Piala Dunia antar klub ntar lagi itu. Ya Piala Ciki, FA Cup, Liga Champions, belum lagi tim nasional kalau pemainnya main. Jadi memang virus menurut FIFA gua belum lagi. perlu 1-2 lagi lah pemain yang bisa jadi pelapis kalau ada cedera. Oke. Pemain Afrikanya berapa tuh? Ya kan ada Kan juga tahun ini. Cup African Nation. Ziyech orang mana? Ziyech Maroko. Maroko. Ya, tapi secara kedalaman squad sudah cukup mumpuni lah ya Chelsea. Sudah cukup untuk menurut gua Asal nggak ada badai cedera ya. Nggak ada badai cedera, Kalau ada oke. cedera 2-3 pemain pusing juga itu. Oke, ini sebelum kita membahas lebih dalam Chelsea dan Kalau klub ada lain Lukaku bermain datang, Premier League. dua besar. Nah, kita singgung soal Villarreal dulu bersama di La Liga ya. Walaupun sudah kehilangan La Liga tuh udah kehilangan Ramos, kehilangan Ronaldo, Messi. Nah, ini peluang Villarreal untuk tembus 4 besar terbuka. Gini, kita runut dulu ya dari 1, 2, 3 itu kan gua rasa kalau kita setuju ya. Iya udahlah, Atletico, Madrid, Barcelona. Oke, itu kan Satu jadi Sevilla. lebih gampang ya kita ininya ya. Nah sekarang sisanya kan biasalah klasik tier kedua kan Valencia. Valencia agak jelek musim lalu ya. Sevilla lah ya. Ya, tapi at least dia punya punya branding. History ya. History. Nah, Valencia, Sevilla, Villarreal, mungkin Bilbao. Ya jadi kalau kita ambil matematika gampangnya 25-30% lah peluangnya. Gitu aja kan gampang. Ya, tapi secara permainan dan secara komposisi menurut gua ya. Dia punya siapa? Gerard Moreno kan? Yes. Yang menurut gua ya untuk tim seperti Villarreal lah. Terus
si siapa Pau Torres. Paul kalau nggak Torres salah ya. betul. Kiper juga oke semalam tuh. Asli berapa kali save-nya. Iya, penalti juga dia bacanya juga bagus. Bagus. Jadi ya mungkin let's say 30-40% lah mereka punya peluang. Dan gue waktu itu sempat ngelihat statistik 10 tahun terakhir ini dibandingkan 10 tahun lagi sebelumnya, mereka sekarang secara grafik itu lebih banyak, average finish-nya lebih tinggi. Oke. Lebih banyak dia berada di posisi 4 di 10 tahun terakhir dibandingkan 10 tahun sebelumnya lagi. Jadi peluang mereka untuk finish di 4 besar menurut gue cukup besar. Sangat terbuka lebar ya. Iya. Oke. Villarreal kalau gue pernah ke sana, itu kota kecil, lebih kecil dari Bekasi. Iya, kecil banget. Tapi lebih bagus kan? Tapi mereka punya industri keramik itu gede banget. Jadi selain Oh. satu kota itu benar-benar support gimana Villarreal waktu itu kan masih ingat kan namanya Riquelme zaman Riquelme, yes. bagus banget. Nomor 10, salah satu nomor 10 terbaik. Keren itu. Ya, Saat kalau itu. ada nomor 10 1 sampai 10, salah satunya itu Riquelme tuh. Iya. Nah, pokoknya Villarreal itu adalah tim yang benar-benar tim terbaik di kota itu, dia nggak punya rival, benar-benar disupport semua. Dan musim ini pun yang berangkat, yang pergi dari Villarreal itu hampir nggak ada yang nama besar. Ya, mereka berhasil mempertahankan skuad. Nah, itu Menurut tadi gua, gua. ketika tim kecil bisa mempertahankan skuadnya itu adalah sebuah prestasi. Prestasi. Betul. Ya, jangan kayak ada tim di Italia yang pemainnya hilang-hilang gitu kan. Nah, ini Inisialnya apa? I. apa? I kan? I kan? IM. Atau A? Ini Villarreal dia berhasil menjaga skuadnya musim lalu supaya nggak pergi kemana-mana semua, dan mereka berhasil mendatangkan beberapa pemain. Betul. Tadi malam kalau nggak salah main tuh pemain dari Spurs, ya Voigt, Oh, Voigt. Justin Voigt ya ya. kan main. Terus mereka juga datangin pemain dari dia namanya, ada pemain itu transfernya lumayan besar, itu di atas 10 buat klub kecil di atas 10 di bawah 20 itu udah gede om. Iya, iya, ya iya. kan, dan dia bisa melakukan transfer seperti itu berarti mereka ini ada keinginan untuk nggak mau jadi peringkat 5. Iya, iya. Nah, pertanyaannya sekarang Om Harpat tadi udah bilang 1, 2, 3 tuh udah Milik. Ya, Ya udah lah ada itu nggak ya. ada Kita semua Messi. lah, gua rasa kita setuju. ada nggak ada Messi, Setuju ada nggak ada Ronaldo, Barca kayaknya udah pasti itu 4 lah. ya. Tapi dari peringkat 4 mereka pasti pengen main di Champions League, tapi di situ antrian panjang. Betul. Pertarungan sengit ya. Sekarang ada Sevilla Iya. yang udah rutin main, ya kan. Nah, tetapi ini bisa jadi modal karena Villarreal musim lalu adalah juara, ngalahin MU loh. Betul. Oh, berpenalti ya. Tapi ini bisa jadi backfired juga. Ya, kalau dia sibuk Kecapean. di Eropa, jadwalnya itu kan yang sering terjadi kalau nggak salah berapa musim lalu gitu Sociedad waktu masih ada Griezmann atau pokoknya berapa musim lalu lah mereka masuk 4 besar, musim depannya gembos. Kan selalu gitu. Gitu. Makanya gua kalau ngeliat tim seperti Atalanta waktu awal mulai dia muncul masuk ke 4 besar, gue pikir wah ini pasti gembos musim depan nih. Apalagi waktu itu ada satu pemain bintangnya dijual. Ternyata emang beda. Nah, Villarreal ini bisa nggak kayak Atalanta. Minimal stabil lah mereka. Katakanlah dia nggak masuk 4 besar finish musim ini, musim mendatang tapi at least posisi 5. Nah, yang kita antisipasi kan sekarang 4 besar tiba-tiba ntar peringkat 10 Merosot. gitu kayak Arsenal ya kan. Fokusnya juga beda kan. Iya. Tapi tergantung pelatihnya sih. Tapi Unai Emery aman sih. kalau dibandingin sama Atalanta masih lebih ada nyawa si Atalanta ini Iya, karena jelas, ya. pelatihnya dia punya karakter beda ya tentu. Dari orang Itali yang bertahan dia malah menyerang. ngerti Terus culture-nya. pemainnya kita bisa lihat yang main di Euro berapa Iya, orang doang banyak sih? sih. Gosen lah. Villarreal. Tapi kalau Atalanta, Male. Oh, banyak banget. Iya. Semua Gosen, ada di situ semua lah. Gosens. Bahkan Pessina. Iya. Pesina. Dan banyak yang pemain-pemain inti di tim nasional Iya, bukan banyak nasional dipanggil. cadangan gitu. Jadi ya wajar sih kalau Atalanta tuh riskan terkena badai cedera. Tadi kan ngomongin sudah 4 besar nih, ada Sevilla, Atletico Bilbao, Villarreal. Tapi ini posisi 1 nih, ngincar posisi 1 nih ya. Ini sebenarnya keuntungan buat Atletico nggak? Karena udah kehilangan Ramos sama Messi di masing-masing klub. Ini keuntungan buat Atletico untuk juara. Dengan ada Messi tahun lalu, ATM bisa juara. Apalagi nih nggak ada Messi. Jadi musim depan Padahal musim ini gue sedikit menjagokan Barcelona karena udah ada Depay, ya kan, ada si Eric Garcia masuk, terus Depay, terus Garcia. udah tahun kedua ya kan, pelatih udah tahun kedua, biasanya tahun kedua tuh udah mulai Udah kelihatan ngerti ya. kan mainnya. Tetapi ya Messi keluar, wah ini menurut gue motivasi pemain akan berbeda. Ya, Barcelona nggak akan sama lagi. Mereka pasti bisa berprestasi, bisa tetap menang lawan yang kecil, lawan yang medium. Tetapi ketika datang lawan Madrid, lawan ATM, mungkin udah feelingnya udah beda. Waduh, biasanya
gua Ada Messi. Biasanya gue defend aja nih, gue kasih nomor 10 gue kan. Wah, mana sekarang nomor Sekarang 10? beda. Tapi memang ada, gue bukan menganut ini ya, tapi ada memang opini yang istilahnya hipotesa duanya lah. Mengatakan dengan gak adanya Messi, katanya permainannya lebih cair. Ya kan, artinya nggak Messi sentris. Tapi ya memang ini sangat debatable ya. Karena Koci kan biasanya dia ngomong selalu begitu katanya. Oh, ini lebih Barca bagus. banget Coach Ciponya. Bukan Messi banget. Tapi memang agak sangat sulit diprediksi. Tapi jelas memang betul permainan akan lebih cair, itu udah pasti. Tapi seberapa besar kolektivitas ini bisa mengimbangi Madrid dan juga Atletico, kan itu kuncinya. Permainan pasti akan lebih cair. Tapi hebatnya Barcelona adalah mereka mencoba membuat bahwa Messi ini nggak bisa lanjut karena La Liga, ya kan, peraturan La Liga. Udah dibahas panjang gitu ya. Nah, Padahal mereka udah tahu betul. cepat atau lambat. Pakat cepat akan atau kehilangan lambat, Messi. Messi itu nggak akan main di Barcelona karena kan faktor umur, Iya, iya. Faktor pasti gaji. bakal pensiun, Iya, pasti bakal ini. Akhirnya udah, kayaknya momennya kapan nih, sekarang aja nih. Pas banget. Dan nggak gampang ngebuang dalam tanda kutip seorang Messi. Ya, Makanya buang dalam tanda kutip. Makanya di acara kemarin itu gue bilang bahwa kalau bisa di breakdown dalam presentasi, kesalahannya menurut gue Laporta itu 90%. Karena tadi dia udah tahu peraturan itu dari 2013 ya lirik Masa nggak tahu kan? Masa nggak tahu, dan terus dia udah oke signing dengan angka tertentu sama Messi. Di ujung jalan dia bilang tiba-tiba sorry Mes nggak bisa. Kan nonsense. Nah, cuman ada kesalahan 9,99% si Messi dan kubunya. Kenapa? Karena dia harusnya juga bisa proaktif. Nanya, apa benar lu bisa memenuhi ekspektasi aturan La Liga dengan mengontrak anak gua? Nah, yang 0,01% itu orang-orang yang beli kaos Messi KW. Karena dialah akhirnya keuangan Messi jadi agak terganggu. Nah, ini Oke. Kalau saya beda Om. Kalau ada 100% yang salah, ya kan. Nah, 30% ini adalah Messi. 30% adalah 30%-nya lagi Oke. adalah La Liga. 40%-nya adalah Barcelona. kalau Ya. gua terus. Kenapa Barcelona salah? Karena mereka terlambat restrukturasi hutang, mereka punya hutang banyak. Terus Manajemen lagi kesalahan dalam ujung-ujungnya ya. transfer, ya. Gue pernah main FIFA nih, Oh, main FIFA game, oke. ya. Main manajer Om. Asal beli aja pemain. Akhirnya habis Cash itu flow-nya minus. merah. Cash flow-nya merah, langsung game over. Margin call. Margin call. Gue bilang waktu gue masih belum paham tuh, kok begini nih? Kok tiba-tiba gue kalah, kan gue peringkat 1, tapi gue salah beli pemain, gue beli baik Jadi pemain. keuangannya hancur. berarti Keuangannya hancur, itu berpengaruh. Tapi di game aja kita bisa belajar. Oke. Masa di dunia nyata masih bisa bikin kesalahan seperti Sangat- itu? Tapi kalau Tebas gue kurang setuju ya. Kenapa? Karena Tebas ini kan membawahi 20 klub. Dia berkepentingan untuk membuat liga ini bagus, berjalan dengan lancar, sehat, terutama dalam keuangan. Itu yang sebenarnya jadi kritikan gue, bahwa Eropa ini kapan sih benar-benar pakai salary cap, artinya Inggris segala macam, which is agak susah. Harusnya Ini sih. kuncinya. Jadi yang seperti yang gue bilang di beberapa kesempatan, financial fair play regulation itu hanya menjaga di hulunya, yang mana kita semua tahu bisa diakalin kan. Perusahaan gua kasih pakai nama lo, bikin kontrak sponsorship 1 triliun 2 triliun, it's okay. Tapi ketika lo dikasih salary caps, lo dipagerin Nggak di bisa. depan. Sama kayak lo main Fantasy League kan dikasih 100 juta pound, Udah segitu semuanya aja. sama. Jadi lo harus benar-benar cerdik beli pemain yang tepat buat lo. Seperti di NBA kan gitu, makanya cair, juaranya ganti-ganti. Nah, Betul. ini yang sebenarnya gua bilang tadi, Tebas sebenarnya sebagai punya kepentingan di situ. Dia membuat ini liga, tapi kenapa si Laportanya ini pura-pura nggak ngerti sebenarnya sih, bukan nggak ngerti. Oke. Ini kalau ngomongin La Liga dan buntut-buntutin bakal panjang ya. Tapi kita balik lagi nih soal jadi Chelsea ya. Berarti sudah siap untuk berkompetisi di musim depan. Apalagi ada City. Kalau menurut kalian dengan pembelian Lukaku, City dengan pembeliannya Grealish, belum lagi Kane mungkin akan dibeli ya sisa Tapi udah balik transfer. lagi katanya ke Spurs. Nah, itu dia gua Kasihan- ngerti. Itu kasihan banget loh kalau balik ke Spurs tuh, dia udah pelatihnya begitu. Nah ini pasti ya apalagi Liverpool belanja kemarin si Iya. backnya cedera ya. Ini kalau kalian lihat Chelsea, City, siapa yang lebih siap? Menurut gua ya tentu yang lebih siap adalah City, karena mereka udah pelatihnya udah berapa tahun tuh si Pep Ya, di situ mungkin ya 5-6 kan. tahun lah. Dan filosofi yang dia mainkan di situ udah benar-benar udah menyatu tuh sama pemain. Istilahnya dia beli Grealish itu bukan urgensi. Dengan squad yang tahun lalu pun mereka bisa eksis. Oke. Istilahnya mereka ada duit nih. Ini sayang banget nih duit beli ini. Kalau enggak tahun depan dikurangin nih anggaran kita nih. Tapi Ya Tuchel kan, berapa akhirnya kali ngalahin Pep loh? 3 kali dia Yes. ngalahin Pep. Tapi kita kan ngomonginnya liga. Nah, Istilahnya sama di Liga Italia juga. Di sini juga sama di Liga Inggris. Lu bisa ngalahin City, tapi lu seri lawan West Ham, Iya, seri lawan WBA, tetap aja lu dapatnya cuma 2 poin, ya kan? iya. Tapi ketika City kalah 1 kali, terus mereka bisa menang 10 kali, Beda poinnya cerita. 30.
Ya makanya City kalau nggak salah musim lalu masih kalah lawan MU, masih kalah lawan ini. Kalau Liga itu bukan kita menang lawan Big Six, tapi menang Lihat di sama bawahnya. Big Yang terbanyak. 19. Banyaknya. Oke. Kalau- Jadi Bung kalau- Bambes City ya lebih siap ya. City Oke. 1, Chelsea, MU, Liverpool. Udah langsung aja. Kalau 1-2 ini gua rasa ya, dan mungkin juga kita kayaknya sepakat antara City sama Chelsea. Kayaknya imbang-imbang lah ini. Semuanya masing-masing ada kelebihan kekurangannya dari segi komposisi pemain, dari strategi dan dari pelatih. Agak susah sih memang nakarnya. Tapi kalau gua agak sedikit bukan subjektif, tapi agak senang melihat menghajar yang lagi di atas gitu loh. Itu Ada aja. kejutan ya. Jadi kalau City lagi ya kurang menarik itu aja sih. Tapi kalau gue lihat secara perimbangan 2. Nah, baru ketiga mungkin MU. MU. Kenapa? Sama. Kenapa gue bikin MU? Karena MU kalau kita lihat musim lalu kan permainannya kan konsisten ya, stabil. Ya terlepas dari kalau kata Koci, olehnya nggak bener segala macam, tapi tetaplah permainan timnya itu teamworknya bagus. Nah, kenapa gue bikin mungkin Liverpool keempat? Karena lihat apa yang lebih dari Cocok. Liverpool? Apa yang lebih dari Liverpool nggak ada kan? Depannya sama, belum lagi masalah sama Mane sama Salah. kita nggak tahu udah sampai mana. Egonya kan tetap ada di situ. Oke. Terus lini tengahnya kempos sedikit, keluarnya Wijnaldum. Hendo nggak tahu udah perpanjang atau belum. Oke. Sekarang kita ke belakang. Ini kan kekuatan dia dalam 2-3 tahun terakhir. Wijnaldum sama Alisson. Siapa? Van Dijk. Van Dijk. VVD. Apakah Van Dijk bisa kembali seperti performanya 2 tahun 3 tahun lalu selepas dari cedera? Agak itu kan berat juga. nih. Jadi banyak minus-minusnya di saat yang lain, di saat yang sama Chelsea sama City berbenah, MU juga semakin kuat. Kuat. Gitu. Ada Leicester juga yang jangan dipandang sebelah mata ya. Kemarin sempat ada di 4 besar, tiba-tiba Leicester. terlempar. Iya, Leicester ya. Iya Itu kan? kita Mungkin- itu udah biasa. Leicester City ntar peringkat 1, peringkat 2 setengah musim. Kalau Peringkat 4, kalau perlu 5. sepertiga musim lihat peringkat 1 nggak apa-apa. Ntar lama-lama jadi peringkat 5. Udah Cuman kan kalau buat Leicester kan sebenarnya ya tim dengan budget segitu ya gua rasa kalau mereka finish kayak kemarin gua rasa itu udah the best buat mereka dapat piala FA Cup kemudian finish peringkat ke-5 atau 6. Oke. Not bad kalau lah. kita ngomongin Leicester City, mereka punya squad nggak lebih baik dari Spurs menurut gua ya musim lalu, Iya. apalagi musim ini. Ya, kurang sama-sama lebih ya. aja. Tetapi di setiap lini mereka tuh nggak ada kayak bebannya gitu loh, Iya. nggak ada yang kurang. Istilahnya kalau kita ngomongin sepak bola itu adalah belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depannya oke lah. Iya, Istilahnya kalau kita kasih nilai mungkin 7,5 semua. Iya. Tapi kalau Spurs ya lini depannya mungkin 8 ya Iya. kan Harry Kane. Lini tengahnya mungkin 7,5. 7, iya. Tapi lini belakangnya ini 5 iya kan. masih Jadi- Bapuk banget. Iya, Itu maksudnya penting 5 loh. atau makanya ya si Hugo Lloris saja beda banget ketika Iya, dia di main di Prancis Spurs ya. dan ketika dia main di Prancis. Timnas. Oke. Ini ngomongin Spurs, ngomongin Kane ya. Ini sempat kemarin sudah banyak yang nunggu fans City semoga Kane datang. Sementara City sendiri sudah kehilangan Aguero. Apakah dia akan kembali bermain dengan false nine? Gabriel Jesus sendiri begitu. 1 tahun Angin-anginan. mereka nggak main dengan Striker. Aguero, mereka juara. Iya. Ya kan? Nah. Apalagi dengan adanya nomor 9. Mereka bisa si Pep ini masih penasaran, City masih penasaran. Mereka pengen ngangkat Champions League dan mungkin sebenarnya bukan urgensi buat beli Grealish kalau menurut gua. Lebih urgensi mereka beli Kane karena kalau beli Grealish mereka udah punya Iya. KDB, mereka masih punya Rodrigo, Sterling, walaupun Sterling, musim lalu agak Bernardo jelek Silva mainnya ya. juga sering main di posisi itu. Gundogan jangan lupa musim lalu Iya. boleh banyak. Tapi Gundogan waktu itu musim lalu golnya banyak karena ketika De Bruyne cedera memang. Yes. Sehingga dia agak didorong ke depan. Cuman tetap peran dia memang luar biasa di tengah. Jadi nggak butuh striker dong sebenarnya Chelsea. Chelsea Striker apa? murni. City. Striker murni. Menurut gue tetap butuh ya. Karena itu tadi ketika lawan itu berbenah, kita juga harus berbenah. Karena ketika lu berkompetisi di tingkat tertinggi, setiap detail itu kan benar-benar menentukan gitu. Lawan terus mempush kemampuan mereka baik dari komposisi pemain dan strategi. Jadi Oke. City ini kan selalu yang terbaik, orang akan selalu mengejar terus gitu loh. Jadi menurut gue ya itu tadi perlu. Cuman gue juga nggak tahu kenapa Kane itu nggak jadi ke situ gitu. Menurut Apa juga- pertimbangannya lama sekali? Takut apa ada pertimbangan hal lain kah? Siapa? City untuk Kane pindah ke City. Ya itu karena City udah siapin duit, dia sudah nawar. Spursnya nih iya, enggak, enggak. Mereka pengen jual mahal, tapi dia malu-malu juga. playing hard to get ya. Padahal Kane sih udah ngepet pindah ya. Oke, kita lihat nanti City apakah menambah striker, apakah tetap bermain dengan false nine seperti musim lalu dan tetap juara, tapi ingat ada UCL juga ya. Iya, tadi kalau Bang Bis bilang malu-malu, Jebret Team gak usah malu-malu, ikutan Jebret Media Workshop, langsung aja kalian bisa daftar, langsung bayar, langsung scan di sini nih. Ada mana? Tuh, Ah, ini dia di pojok materi-materinya ya. banyak banget ya. Ini materi hari Jumat. Tuh ada TV Sports program Outlook-nya seperti apa, terus udah gitu personal branding untuk sportscaster seperti apa, dan masih banyak yang lainnya.
Ini akan berlangsung Jumat dan juga Sabtu. Nah, ini materi-materi untuk Sabtu. Kalian bisa langsung aja scan di sini, langsung beli yuk. Scan. Atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa beli sampai hari Sabtu ya. Betul. 2 hari. Ketinggalan Harganya- Jumat masih bisa nonton Sabtu asal beli tiketnya harganya murah kok, 75.000. Harganya gampang banget ya. Harganya gampang banget. Harganya murah banget. 75.000 atau 100.000 udah dapat kaos kece gitu. Iya, pokoknya kalian harus beli. Nah tapi kan Niko, kenapa sih kalau kita tuh DPI selalu kayaknya lebih banyak ngobrolin soal Liga Inggris? Kenapa ya? Karena ya peminatnya banyak, penontonnya banyak dari Selalu Inggris. tinggi ya? Tapi nanti aja deh kita bahas ya, Penghasilannya abis yang tinggi. satu ini ya. Nah, ada stand up bola. Oke. Selamat datang di Stand Up Bola Naga. Ram. Jumpa lagi bersama saya Popon Nyisir. Messi ke Arsenal mau ngapain? Main di Liga nggak ada di mana-mana, cuma fokus Liga Inggris kalian. Lagian kalau Arsenal beli Messi, semua pemainnya dijual. Untuk gaji Messi. Messi di Arsenal berdua sama Ko Justin. Ini gue nggak setuju karena yang namanya supporter pasti ada yang rusuh. Jangankan Indonesia, nih di Euro kemarin pas final supporter Inggris rusuh banget tuh. Bener. Pas kalah, masa bikin petisi pengen tanding ulang. Klub Indonesia. Kasihan Messi kalau ke klub Indonesia. Begitu nyampe deal dia salah satu klub. Posting foto di Instagram. Komennya nanti dari pemain lain kelas kakak. Sekarang. Oke, jangan lupa aja berarti nonton Menyala. stand up bola ya. Ada Popon, ada Oki, ada Ate gitu. Itu juga para jawara-jawara di Suci lah itulah ya. Oke, ini balik lagi yang sempat disinggung sama Intan soal kenapa sih banyak berarti tim yang nunggu pembahasan soal Premier League. Nah, itu dia. Secara peringkat Premier League menggiurkan secara finansial ya. Hak siar juga paling tinggi. Pemerataan terhadap klubnya juga cukup gede hasilnya sehingga banyak klub-klub Inggris belanja pemain yang tidak sedikit. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan liga-liga lain ya. Artinya Premier League masih menjadi hal yang paling tinggi saja nih secara Kedua, untuk brand ya. Kenapa Liga Inggris itu menarik? Pada pertama kali gue nonton bola, umur 6 tahun, 7 tahun, itu tahun 90-an. Gue zaman Syariah dulu. Itu adalah nontonnya Serie A, karena Iya. di sana pusat emang benar-benar sepak bola tuh emang di Itali, sampai timnas kita pun latihan di sana. Iya. Bahkan Yes. ada Primavera dan Kurniawan. lain-lain ya. Nah, sekarang sana kenapa Liga Inggris? Liga Inggris tuh bahkan di serinya cuma di TV yang TVRI. bukan TV terbaik lah istilahnya di Indonesia waktu itu. Tetapi TV yang favorit kita nyarinya Itali, ya kan? Sampai berapa pertandingan. Yang di kebun jeruk bukan ya? Tempat kerja. Iya sama kita juga. Nah, kenapa Inggris sekarang menarik untuk dibahas? Karena uang, ya, karena UUD. perputaran uang di sana besar sekali. Tim sekelas Wolverhampton aja itu dia bisa beli pemain lebih banyak daripada misalnya kayak AC Milan atau Juventus Gokil yang di ya. Italia, karena memang penghasilannya dari penerimaan broadcasting aja udah besar. Ya, dengan adanya duit ini mereka bisa membeli pemain-pemain terbaik yang ada di dunia. Dengan adanya banyak pemain terbaik di dunia, orang akan punya Pingin kemauan lihat untuk ya? nonton di situ. Nah, contohnya apa? Thailand. Hah, bajunya nih. Thailand. Di Thailand orang nonton nggak ada nonton yang lain. Liga Inggris doang. Dan penonton Chelsea fanbase, Arsenal fanbase, jangan bahas lagi lah MU kan dulu gede banget. City fanbase, mereka di sana ada dan rutin menonton. Ini bisa menjadi benar-benar kunci kenapa Liga Inggris itu bisa bagus. Karena sampai ke Thailand aja udah masuk gitu Iya. loh. Sebenarnya gini, kalau bikin liga itu bagus kan suka atau nggak suka. Makanya kalau dikatakan duit nggak bisa beli gelar itu bullshit menurut gua. Karena tetap butuh uang. Tinggal uang. bagaimana lu mengelola uang. Nah sekarang balik lagi soal tadi Liga Inggris kan. Yes. Ini agak sedikit kuliah nih. Karena kalau orang banyak yang nggak sadar, sebenarnya orang-orang kita ini yang membuat Liga Inggris bagus. Jadi ketika tahun 80-an mereka hanya di Inggris berkutat. Ini Rupert Murdoch melihat bahwa ini ada emerging market nih di Asia. Oke. Ada China, India, Iya, Jepang, Korea Indonesia. Selatan. Itu kan emerging market, dia udah memprediksikan duit akan besar di situ. Sehingga dia datang dengan proposal Premier League yang berapa puluh tahun, dia kemas bagus, dia broadcast ke seluruh dunia dan kita tahu pemasukan terbesar dari klub atau liga itu kan dari broadcast. Oke. Nah dari situlah mereka berkembang sangat luar biasa. Jadi kita sebenarnya yang buat liga mereka bagus di Asia ini. Tapi so far pembagian hasil dari broadcast itu kan rata di Inggris ya. Rata. Nah akhirnya Big Six ini minta lebih gitu kan. Ini wajar nggak buat kalian? Seperti MU, Arsenal, Chelsea.
Wajar lah Om, karena Iya. kan ada 20 tim. 6 tim Big Six lah, anggap siapapun itu, ya kan. Mereka kan beli pemain besar, mahal-mahal semua. Tentu nomor 18 dan 20 dengan 1 sama 2 pengeluarannya tentu beda. Karena yang nomor 1, 2 sampai 6 ini Jor-joran tuh. Jor-joran, ya. Terus dia dapat cuman segini. Makanya musim lalu muncul ISL supaya penghasilan lebih banyak, dan di Liga Inggris mereka nggak malu-malu untuk bilang saya pengen gabung ISL. Berapa klub itu? Ya kan, termasuk sampai Arsenal, ya, padahal sama Fulham Spurs, aja kalah. Spurs yang nggak jelas aja pengen ikut. Arsenal Ya ikut kan, jadi konferensi, mereka saudara. merasa kayak wah ini duit gue dapatnya dikit nih. Spurs jangan salah loh, Heung-min-son itu marketnya udah Gede di Asia. Udah gede banget. Asia lagi kan. Iya yang kan? megang, Mereka punya juga pemain terbaik timnas Inggris di situ, ya kan? Tapi prestasinya nggak bagus. Itu berarti pengeluarannya udah gede banget. Dan mereka ngerasa, wah ini kok gue sama kayaknya sama Watford nih, penghasilannya kenapa begitu? Akhirnya minta lah sesuai Akhirnya klubnya. mereka- Oke. Itu pertanyaan itu kapan tuh? Soalnya gini, setahu gua di Liga Inggris itu ketika lu finish itu mempengaruhi juga Ada kelebihan distribusi. akan dibagikan kalau ke- nomor 1 berapa segala macam. Nah, Sedikit. ya. Gue sebenarnya orang yang nggak setuju dengan sistem seperti itu. Malah kalau bisa dibalik, ya kan? Mesti dibalik. Harusnya dibalik. Lu nggak tahu nih, lu ikutin basket nggak di NBA? Yes. Nah, mereka kan selalu 4 yang terakhir kan itu dapat draft pick kan, Yes, diadu. Kenapa dibikin yang terakhir subsidi? Ini kan sistem sosialis, Setuju. keadilan. Kalau terus lu subsidi yang nomor 1 yang bagus, ya kapan yang bawahnya bisa Yang dapat juara? Termasuk juga tadi soal salary cap. Jadi ini agak lucu ya, kalau Eropa itu mengaku sebagai sosialis tapi sistemnya kapitalis. Selalu membesarkan orang yang udah bagus. Sementara Amerika yang katanya kapitalis, dalam hampir seluruh olahraganya itu, mereka menerapkan salary cap, artinya mencegah gap yang terlalu besar. Jadi kalau orang minta tim yang besar ini lebih banyak lagi, menurut gue justru dibalik harusnya. Kalau perlu minimal yang di sama bawah. lah. Nah, ya Gue kasih dilakukannya contoh benar. Jerman, ya kan? Kurang menarik apa Liga Jerman permainan, ya kan? Keuangannya Pemainnya pun sehat. bagus-bagus, keuangan Betul. sehat. Kalau mau nonton bola, paling murah di Eropa yang Bundesliga. masih bagus, Yes, ya, gue yang setuju. dinonton Benar, di mana? Pak. Betul. Ya, Prancis itu termasuk mahal. Gue waktu zaman gue kuliah, gue jarang nonton karena mahal. Di Jerman murah banget. Iya. Juventus itu Tiket nonton murah, kan? Juventus itu 500.000 paling murah kadang-kadang. Iya. 5 tahun lalu kalau nggak salah, temen gua itu dia Dortmund sejati. Kalau nggak salah 15 tahun 20 tahun terakhir hampir dia selalu Hadir ya? nonton. Bahkan dia Hadir. pernah nggak ada tiket, itu minta sama ya di email ke direktur marketingnya siapa gue lupa namanya, nama Dapat. Jerman, dikasih karena dia tunjukin dia memang 20 tahun terakhir. Dia bilang 5 tahun lalu itu tiket terusan satu musim termurah masih dapat 99 euro. Itu sekitar Satu setengah 1,7 juta. Berarti berapa tuh? 18 pertandingan. Oke. 17 sorry. Dan Liga Jerman ya pada tahun 2002 gagal ya Jerman, dia nggak juara. Iya. Terus dia ngerasa gimana caranya menaikkan kualitas Bundesliga. Salah satu caranya adalah ini harus baca buku namanya bagaimana caranya Jerman bisa juara Piala Dunia 2014. Baca tuh. Ya, salah satu cara Jerman untuk bisa juara proyek ke 2014 adalah pada tahun 2000-an awal mereka bikin sistem Om. Bagaimana tim yang masuk Liga Champions 4 atau 3 yang masuk Liga Champions mereka kan dapat subsidi dari Liga dan dari UEFA. Iya. Subsidi itu lu harus kasih lagi, Nah, bagi itu. lagi. Bagi lagi. Jadi mereka nggak dapat duit banyak, mereka nggak simpan buat mereka, tapi mereka harus kasih lagi ke klub-klub kecil buat mereka pembinaan. Nah, jadi di Jerman itu ada namanya Elite Academy. Wah, panjang. Itu nih. dikasih Ini kayaknya bintang, harus disimpan 1, 2, ilmunya 3. nih. Dibuat di workshop besok kayaknya Ini dibeberin makanya semua. kenapa Inggris tadi. Jangan dibahas habis ini. Cuman sistemnya bagus, cuman outputnya memang belum kelihatan kali ya. Nah, karena nanti tetap masih pelan-pelan. Munchen. Enggak, akhirnya juara juga 2014. Kan semuanya Ininya negaranya. ya, Oh. semuanya kan bisa SSB-nya dimanapun Iya. di Jerman. Ujung-ujungnya mainnya di Bayern Munchen. Nah, Itu itu. maksud gua kalau untuk liga belum dapat dia formula yang bikin itu menarik karena selalu Munchen. Jam dulu sama Dortmund. lah. Iya. Tapi kalau ngomongin Ligue 1 nih, sudah kehadiran Messi bakal terdongkrak kan nih kira-kira? Tentu. Kemarin sempat ada Beckham loh. Enggak, tentu dengan Biasa aja tuh nggak naik peringkat 1. Peringkat 2 juga enggak. Gue balik lagi ketika zaman gue kuliah di kota Lyon dan gue selalu nonton pertandingan Lyon. Gue paling suka nonton away day. Ya. Why? Kenapa harus memilih away day? Seru. Karena lebih seru. Kita Daripada traveling sama ke ultras kota lain ini segala macam. Dan 2 tim terbesar di Prancis itu adalah Lyon nomor 2, Ya. nomor 1 itu bukan Paris. Marseille. Oke. Marseille, 2 ini yang paling top. Sedangkan PSG itu baru-baru aja. Oke. Ya. Dengan PSG dibeli sama KNB, ya kan Qatar Foundation itu. Ya. Mereka akhirnya bisa menjadi satu-satunya bintang di situ buat ngangkat yang lain. Permasalahan Liga Prancis ini sama dengan Liga Italia. Apa Om?
Liga Italia 20 timnya. Tapi orang cuma mau nonton Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio lah, oke. Oh, Roma disebut, makasih. Ya, banyak fans-fans masa lalu. Ketahuan umurnya tua ya. Tapi kalau Liga Prancis disiarkan, orang pasti bakal PSG nontonnya doang. PSG doang. Marseille yang bagus itu cuma disukai sama orang-orang lokal sana. Iya. Sedangkan penduduk Prancis itu cuma 80 juta nih. Ya, kalau dibagi dua istilahnya cuma paling 40 juta tuh Marseille, 30 juta tuh Lyon, Kecil. 10 juta Paris. Paris tuh sedikit pendukungnya dulu. Aduh. Sekarang aja banyak anak-anak bocil yang nggak tahu bola, dukungnya Paris karena keren. Pantas coach semangat. PSG jangan sampai juara UCL. makanya kepindahan Messi ini kan sebenarnya ada sisi yang lu bisa kritisi juga. Memang orang akan lebih cenderung nostalgia gitu atau honeymoon gitu. Yes. Wah, ini bakal menukrak ini segala macam. Iya, tapi ada beberapa hal juga seperti soal hak siar. Hak siar itu kan orang akan, tadi yang Coach Wes bilang, orang akan lebih banyak nonton pas ada PSG-nya. Sedangkan kalau Liga Inggris, Watford lawan MU aja banyak yang nonton. Nah, itu belum yang bisa dilakukan oleh kedatangan Messi ke sana gitu loh. Jadi Watford lawan banyak hal ya. Spurs aja. Kalau Watford lawan Spurs terus jamnya jam 8, gua pasti nonton. Gue juga Karena nonton, enak. soalnya taruhan gue. Jadi harus ditonton. Segera ada PSBB ya. Istilahnya nih ya, kita buat ngerangkum. Handicap. Udah ngerangkum nih, misalnya Messi, dia punya gaji 35 juta, signing fee-nya anggap 40. Iya. Total udah habis 75 juta PSG. Itu udah balik semua dalam satu hari. Iya. Dari kemarin mulai dari pressconnya. Iya, preskon naik, dengan sekarang Jersey-nya. liganya ini naik. Dan jangan kaget, musim ini, tahun ini, Liga Prancis bisa dinonton di Indonesia. Tapi via streaming. Iya, ini soal Messi lagi dengan hadirnya Messi Messi ya. ke Ligue 1, kualitas liga sendiri bakal terdongkrak menjadi lebih baik. Sebelumnya juga ada loh banyak lah, Beckham, Ibrahimovic. Apa yang bisa dibawa Messi? Messi bisa bawa sponsor, Messi bisa bawa revenue rating yang lebih tinggi. Itu akhirnya apa? Pembagian uangnya akan lebih besar. Uang lebih besar buat apa? Buat pembinaan, peningkatan kesejahteraan pemain, gaji lebih tinggi, bonus lebih banyak. Akhirnya apa? Pemain semangat, mainnya lebih bagus. Oke, cakep. Kita lihat Liganya nanti lebih musim depan ya. berkualitas ya abis itu ya. Mudah-mudahan bisa berkualitas PSG, bukan Liga Tani lagi ya. Yes, nah buat Jebret tim yang mau ningkatin kualitas, jangan lupa ikut Jebret Media Workshop tanggal 13 dan juga 14 ini. Besok ya udah dimulai. Jangan lupa Jumat Sabtu Jangan lupa ya. tuh, itu materinya banyak banget ya. Kalian bisa langsung aja scan di sana atau klik link yang ada di deskripsi. Yuk. Jangan sampai ketinggalan ya. Harga tiketnya murah banget, cuma Rp75.000 dan Rp100.000 kalau kalian mau dapat kaos Jebret Media. Oke, kapan lagi? Itu langka tuh kaosnya tuh ya. Oke, Iya. yang penting ilmunya loh Intan Iya, ya. yang penting ilmunya investasi untuk masa depan seumur hidup loh. Betul. Thank you Intan udah Thank you. promosiin. Jangan lupa Jebret tim. Jangan jadi penonton yang cuma nonton aja. Nah, Belajar iya tuh. dong. Jadi harus seperti apa? Beli. Nonton besok seperti apa ya besok? Ya ada Harus Bang nonton Ben, Bang besok. Harpa akan ngasih ilmunya ya. Terima kasih Jebret tim. Terima kasih. Jangan lupa Bye-bye. follow semua media sosial kita, nonton semua playlist yang ada di Jebret Media. Bye. Duh.